Dan hello guys, baiklah saya akan mempresentasikan tentang sistem basis data yaitu dari bab 5 dari Muhammad Fikri dan buku kedua yaitu bab 5 dan bab 6-nya. So sebelum kalian lanjut nonton yaitu tolong subscribe dulu ya guys, like and comment apa aja, yang penting apa aja ya guys ya. Oke. 何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ同じ村だからインチキおじさんといつだって忘れない Oke guys, baik, kita lanjut tentang bab 5 yaitu tentang structured query language yaitu SQL. SQL yaitu structured query language, sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakseskan mengakseskan data dalam basis data yang relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Yaitu adapun sejarah yaitu sejarah SQL dimulai dari artikel seorang penelitian dari IBM bernama E.F. Codd yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses dan dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama yaitu SQL, yaitu Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem OR pada tahun 70-an. Muncullah perusahaan bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya. Dengan naiknya kepopularan Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Adapun pemakaian dasar yaitu SQL, Structured Query Language adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Meskipun sifatnya itu non prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PERL, Java, dan lain-lain. Namun kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah yaitu perintah atau memperoleh data dari suatu tabel yaitu perintah atau statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel tersebut untuk menampilkannya. Secara umum SQL terdiri dari dua bahasa yaitu DDL dan DML. DDL yaitu Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Implementasi DDL dan DML berbeda dengan tiap sistem manajemen basis data yaitu SMBD. Namun secara umum implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. SQL statement. Adapun SQL statement yaitu nanti saya paparkan tentang ada select, data selectnya yaitu data retrieval. Adapun DML yaitu insert, update, delete, merge. Terus DDL create, alter, drop, rename, truncate. Terus adapun DCL yaitu data control language yaitu commit, rollback,
set point, grand, and revoke. Itu adalah data-data tentang SQL statement. Terus ada pula tentang SQL select statement, yaitu select yang pertama yaitu melihat seluruh isi tabel. Inputnya yaitu select from barang. Terus outputnya seperti kode barang yang saya paparkan ini, nama barang, satuan harga dan stok, yaitu tentang laptop Acer, satuannya unit dan harganya 500.000, stoknya 11, seperti contoh di samping. Terus yaitu yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel. Inputnya yaitu select kode garis bawah barang, nama barang pakai baris bawah ya, satuan from barang. Terus outputnya yaitu kode barang, nama barang dan satuan, seperti gambar di samping. Yang ketiga yaitu menggunakan operator aritmatik yaitu prioritas inputnya, prioritasnya itu bintang or plus minus. Inputnya yaitu select seperti yang di bawah. Outputnya yaitu seperti gambar di samping, seperti tabel di samping ya guys ya. Yang keempat yaitu menggunakan kolom alias. Inputnya select kode garis bawah barang as dalam kutip 1, kode barang dengan input yang besar. Nama barang, nama from dan barang. Terus outputnya yaitu kode barang dan nama. Lanjut tentang duplikasi baris. Select alamat from konsumen. Itu tentang outputnya tentang alamat yaitu Jati, Blimbing, Sawahan, Selayo, Lima Kaum, Bumbu Air, Jambu Air. Nah guys. Lanjut ke 6 yaitu menghindari duplikasi baris. Inputnya seperti select distinct, alamat from konsumen yaitu alamat, outputnya yaitu seperti contoh samping tabelnya ya teman-teman. Lanjut yaitu menampilkan struktur dari tabel. Input yaitu desk barang, outputnya yaitu tentang file tab 0k default extra, kode barang dan beberapa contoh yang tabel di samping nanti saya paparkannya teman-teman tentang outputnya semua itu. Terus yang ke-8 yaitu menggunakan rangkaian operator. Inputnya yaitu select kode barang, nama barang, from barang. Dan ke-9 yaitu menggunakan karakter string. Inputnya yaitu select kode barang dan nama barang from barang. Hanya berjalan pada DBMS Oracle. Testing and sorting data. Satu menggunakan ketentuan where. Select from table. Where condition pembanding seperti operator dan keterangan. Operator pertama yaitu sama dengan, nah keterangannya sama dengan, seperti gambar tabel di samping. Kondisi tabel di samping adalah kondisi pembanding. Saya beri contoh yaitu input A yaitu select from konsumen where kota sama dengan tanda kutip 1 yaitu Padang tutup tanda kutip. Terus outputnya tabel di samping tentang di mana kota, where. Terus lanjut tentang yang ke kondisi pembanding lainnya seperti operator yang big win itu di antara dua nilai. Terus in di dalam suatu nilai, like memiliki suatu unsur karakter. Is null bernilai null, is not null tidak bernilai null. Seperti contoh yaitu select input A yaitu select from barang where stock big win 25 and 50. Seperti outputnya yaitu di antara stoknya yaitu di antara 25 dan 50 yaitu stok 41 dan 29. Lanjut tentang kondisi logika operator keterangan. Operatornya yaitu and, or, not. Keterangan and itu jika semua kondisi benar. Kalau or jika salah satu kondisi benar. Kalau not jika kondisi salah. Seperti contoh yaitu select inputnya select nama singular
kota, alamat from, speller where kota sama dengan Padang and alamat kampung Cina. Outputnya seperti di samping apa? Nama spoilernya yaitu Jebros, kota Padang, alamat dari kampung Cina. Terus lanjut tentang multitab. Salah satu fitur SQL yang paling berguna adalah kemampuan untuk menggabungkan table on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Tetapi sebelum mempelajari ini, kita harus terlebih dahulu memahami tabel relasional dan rancangan database relasional, karena jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Cartesian product adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah baris yang didapatkan kembali akan menjadi jumlah baris dalam tabel pertama yang dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Lanjut dengan tentang group foundation. Pada kasus seleksi data seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintak group by. Pada pengelompokan data biasanya disertai bersama agreement function. Dalam hal ini implementasinya kumpulan function harus diikuti group by bila terdapat file lain yang dijadikan sebagai kriteria pengelompokan. Adapun tipe dari group function yaitu operator, yaitu AFG, count, max, min, stdef, sum, variance. Yang AFG itu average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data, sedangkan count digunakan untuk mencari cacah atau banyaknya data. Max itu adalah digunakan untuk nilai yang maksimum dari sekumpulan data yang paling tinggi, sedangkan min digunakan untuk mencari nilai yang paling rendah atau minimum dari sebuah sekumpulan data. Stdef itu digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data, sedangkan sum adalah digunakan untuk mencari nilai total dari data-data yang dikumpulkan. Terus tentang variance itu digunakan untuk menghitung nilai variance dari sekumpulan data. Baiklah, hanya itu kita lanjut ke bab yang kelima dari buku kedua. Oke guys, ini yang bab kelima dari buku kedua, yaitu basis sistem data. Terus bab 5 tentang perancangan basis data. Desain basis data yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbarui dengan cara yang paling efisien. Di antaranya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan selama proses, yaitu pertama, berapa banyak tabel yang harus dimiliki, bagaimana mereka harus saling terkait, berapa banyak kolom yang harus dimiliki setiap tabel, kolom nama yang harus menjadi kolom kunci, terus kendala apa yang harus dimiliki. Seperti sebelumnya, akan dipusatkan perhatian pada basis data relasional, terlebih lagi ketika berbicara tentang desain basis data. Maka berbicara tentang aspek logis dan desain dan bukan aspek fisiknya. Adapun masalah penyimpanan data, skema nasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Yang pertama yaitu redundansi. Tujuan dari sistem basis data adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Menyimpan data atau informasi berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Terus ada contoh tabel redundansi, yaitu seperti tabel samping, nama, Ananda, jurusan komputer, mata kuliah yaitu sistem basis data, dan dosennya Reza, nilai A. Terus ada pula yang di bawah, seperti kalian lihat contoh redundansinya. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten. Pada tabel di atas, nama dan jurusan seseorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam basis data. Hal ini disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua yaitu anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan, dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi perubahan
pada jurusan Ananda harus dibuat konsisten dalam sebuah rekor yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda. Jika satu dari 3 rekor tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Adapun nomor 3 yaitu anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan, fakta bahwa seorang dosen yang memberikan pengajaran dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data, kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat yaitu anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data dapat dibagi ke dalam beberapa langkah, yaitu pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan, langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan dituntut pada persyaratan kinerja. Dengan kata lain, harus dicari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan digantikan atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi tentang diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua yaitu proses perencanaan basis data konseptual. Informasi yang dikumpul dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, bersama dengan kendala yang diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model ER. Model ER adalah salah satu dari sematik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara penggunaan dan pengembangan memikirkan data dan orang-orang dan proses yang akan diwakili di dalam data. Ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain, bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis. Pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Yang ketiga yaitu desain basis data. Desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasi desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS rasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis adalah untuk mengubah skema RR menjadi skema database relasional. Lanjut yaitu bab 6, normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah, dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Adapun yang penting teknik dalam normalisasi yaitu file atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili rekod. Yang kedua, kandidat key. Kandidat key, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasikan sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Composite key yaitu kunci kandidat yang berisi dari satu atribut. Terus lanjut primary key, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Terus yaitu foreign key,
kunci di tabel lain yang terhubung dengan prime key pada sebuah tabel. Adapun manfaat normalisasi. Yang pertama yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok dalam halaman data. Tiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumunan dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel kunci. 4, yaitu pencarian indeks. Umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima yaitu semakin banyak tabel yang memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, anomali modifikasi data berkurang. Yang kesembilan yaitu secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Yang keenam, yang selanjutnya yaitu ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan yaitu dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Normalisasi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu pertama yaitu full dependency, yaitu ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contoh full dependent yaitu seperti tabel samping, kode barang samping nama barang, kode barang no faktor KTS. Yang kedua yaitu partial dependence, yaitu ketergantungan yang sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut, artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berrealisasi ketergantungan. Seperti contoh samping, partial dependency, nama barang, kode pelanggan dan nama pelanggan yang hanya bergantung pada file kode barang, bukan pada no factor. Lanjut ketiga yaitu transitive dependence. Ketergantungan transitif yaitu transitive dependence biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya yaitu A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependence terhadap A melalui B. Contohnya yaitu contoh transitive dependency yaitu kode barang ke kode kategori, kategori, maka kode barang sama dengan kategori. Adapun tahapan-tahapan normalisasi, yang pertama yaitu tidak normal atau unnormalis, yaitu menghilangkan kelompok data yang berulang. Menghilangkan kelompok data yang berulang yaitu tidak normal unnormalis, yaitu pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman, nilai pengantar ilmu komputer, nilai interaksi manusia dan komputer. Terus yang kedua yaitu normal 1, yaitu 1NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Menghilangkan ketergantungan normasial, yaitu pada tahap ini bagian seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel yang bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris rekod hanya memiliki satu value. Terus lanjut yang ketiga yaitu normal 2NF, yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif pada tahap ini berdasarkan jenis dan memberikan prime key.
pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa digunakan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel ini fungsional dependence kepada semua key atau full defense, bukan hanya kepada salah satu key pertian defense. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada dalam tabel. Terus lanjut yang nomor 4 yaitu nomor 3 yaitu 3NF, yaitu menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Fungsional. Terus yang keempat ini menjelaskan tentang lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional defense dengan primary key-nya. Terus lanjut yang kelima yaitu normal base shortcut BCNF, yaitu BCNF adalah versi lanjutan dari 3NF. Ini lebih ketat dari 3NF. Sebuah tabel berada di BCNF jika setiap ketergantungan fungsional X, KY, dan X adalah kunci super dari tabel tersebut. Untuk BCNF, tabel harus dalam 3NF. Dan untuk setiap FD, LHS adalah kunci super. Contoh, misalkan ada perusahaan yang karyawannya bekerja di lebih dari satu departemen. Terus yang keempat itu bentuk yang keempat P4NF, yaitu suatu relasi akan berada dalam P4NF jika berada dalam bentuk normal Boyce code dan tidak memiliki ketergantungan multinilai. Untuk depends A ke B, jika untuk satu nilai A terdapat beberapa nilai B, maka relasi tersebut akan menjadi dependensi multinilai. Terus lanjut yaitu bentuk normal kelima yaitu 5NF, suatu relasi berada dalam 5NF. 5NF jika berada dalam 4NF dan tidak mengandung ketergantungan gabungan apapun dan penggabungan harus tanpa kerugian. 5NF terpenuhi ketika semua tabel dipecah menjadi tabel sebanyak mungkin untuk menghindari redundansi. 5NF juga dikenal sebagai Project Joint Normal Form PJ or NF. Nah, itu terima kasih pada bab yang ke-6 yaitu normalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.